Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisyah, NIM 202221250016. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester tentang sebuah sistem manajemen laundry menggunakan konsep loop dalam bahasa pemrograman C++. Nah, di sini ada beberapa pustaka yang digunakan. Yang pertama, include IOStream, yaitu mengimpor pustaka untuk operasi input dan output. Dan yang kedua itu include string, yaitu untuk mengimpor pustaka untuk operasi manipulasi string. Selanjutnya untuk include vector, yaitu untuk struktur data vektor. Sedangkan yang using name std-nya ini digunakan agar tidak perlu menulis std sebelum elemen pustaka standar. Selanjutnya kita masuk pada bagian ini. Di sini ada kelas, yaitu kelas pakaian, di mana di sini dia memiliki hak akses private, di mana hanya dapat diakses dari dalam kelas. Dan di dalam kelas pakaian ini ada beberapa data, yaitu jenis pakaian, berat, dan harga per kilogram. Di mana di sini jenis pakaian menggunakan tipe data string. Jadi jenis pakaian ini itu merupakan atribut untuk menyimpan jenis pakaian. Dan untuk berat, variabel berat di sini dia menggunakan tipe data double. Nah, berat ini itu merupakan atribut untuk menyimpan berat pakaian dalam kilogram. Dan selanjutnya untuk harga per kilogramnya, di sini dia menggunakan tipe data double juga. Atribut ini itu untuk menyimpan harga per kilogram pakaian. Selanjutnya di sini ada hak akses publik. Nah, ini merupakan bagian publik dari kelas, di mana nanti dapat diakses dari luar kelas. Untuk ini pakaian string jenis, double berat, dan double harga itu adalah konstruktor untuk menginisialisasi objek pakaian dengan nilai yang diberikan. Dan untuk pada bagian ini itu merupakan inisialisasi anggota kelas menggunakan initializer list. Dan selanjutnya di sini string get jenis pakaian. Cons, ini merupakan fungsi anggota yang mengembalikan jenis pakaian
Jadi ini tuh fungsi anggota. Jadi pada bagian ini itu fungsi anggota yang mengembalikan jenis pakaian. Selanjutnya untuk return jenis pakaiannya ini untuk mengembalikan nilai itu jenis pakaian tadi. Selanjutnya untuk double yang pada bagian ini, yang double get berat cons, ini merupakan fungsi anggota yang mengembalikan berat pakaian, dan untuk return beratnya itu mengembalikan nilai berat. Begitupun dengan double hitung harga, ini merupakan fungsi anggota yang mengembalikan harga per kilogram, dan untuk returnnya itu mengembalikan nilai harga per kilogram. Jadi yang pada bagian ini itu double hitung harga cons, ini adalah fungsi anggota yang menghitung harga total berdasarkan berat dan harga per kilogram. Jadi di sini return berat dikali harga per kilogram. Nah, untuk returnnya ini itu mengembalikan hasil perkalian berat dan harga per kilogram. Dan selanjutnya di sini ada void tampilkan pakaian. Void itu merupakan fungsi, jadi di sini adalah fungsi tampilkan pakaian. Nah, ini merupakan fungsi anggota yang menampilkan informasi pakaian ke konsol. Dan di sini yang dibawahnya ada perintah checkout, jenis, berat, dan harga per kilogram. Nanti ini akan menampilkan jenis pakaian, menampilkan berat pakaian, dan menampilkan harga per kilogramnya. Dan selanjutnya di sini ada kelas pesanan Binatu dengan hak akses private. Dan di sini vektor pakaian, daftar pakaian. Ini adalah atribut untuk menyimpan daftar pakaian dalam pesanan. Dan untuk integer nomor pesanan, ini itu untuk menyimpan nomor pesanan. Dan selanjutnya di sini bagian public class. Di sini ada pesanan Binatu, integer nomor pesanan. Ini merupakan yaitu konstruktor untuk menginisialisasi objek Jadi ini tuh konstruktor untuk menginisialisasi objek pesanan Binatu dengan nomor pesanan. Dan selanjutnya di sini ada fungsi
dalam void tambahkan pakaian. Ini itu merupakan fungsi untuk menambahkan pakaian ke daftar. Dan untuk yang bagian ini, daftar pakaian, push back pakaian itu untuk menambahkan objek pakaian ke daftar pakaian. Dan di bawahnya yaitu ada double hitung total harga. Ini adalah fungsi untuk menghitung. Ini fungsi untuk menghitung total harga semua pakaian dalam pesanan. Dan untuk pada bagian ini double total harga sama dengan 0,0. Ini itu inisialisasi variabel total harga dengan nilai 0. Dan untuk yang bagian ini for const auto pakaian itu merupakan looping melalui setiap pakaian dalam daftar pakaian. Dan pada bagian ini tadi. Dan untuk total harga, untuk total harga plus sama dengan pakaian hitung harga itu untuk menambahkan harga pakaian ke total harga. Dan untuk return total harga ini itu mengembalikan nilai total harga. Selanjutnya di sini ada void tampilkan pesanan. Ini tuh merupakan fungsi untuk menampilkan detail pesanan. Dan di bawahnya ada perintah checkout nomor pesanan. Jadi di sini nanti akan ditampilkan nomor pesanannya, dan di sini ada looping for di mana di sini looping melalui setiap pakaian dalam daftar pakaian. Dan untuk pakaian, tampilkan pakaian, untuk pakaian fungsi tampilkan pakaian, di sini itu dia memanggil fungsi tampilkan pakaian untuk setiap objek pakaian, dan ada perintah checkout. Ini cout indl ini itu menambahkan baris kosong setelah setiap pakaian. Dan selanjutnya di sini ada kelas pelanggan Binato, di mana dia di sini ada akses private dengan 3 data, yaitu nama, nomor telepon, dan pesanan. Di mana nama ini bertipe data string. Nah, ini untuk menyimpan nama pelanggan. Dan yang kedua yaitu nomor telepon. Ini atribut untuk menyimpan nomor telepon pelanggan, di mana dia bertipe data string. Dan untuk pesanan, atribut untuk menyimpan objek pesanan Binato. Selanjutnya, public ini adalah bagian public dari kelas, dimana yang pertama ada pelanggan Binato dengan dalam kurung string nama, string telepon, integer nomor pesanan. Ini itu konstruktor
konstruktor untuk menginisialisasi objek pelanggan Benato dengan nama, nomor telepon, dan nomor pesanannya. Dan selanjutnya pada bagian ini tuh inisialisasi anggota kelas menggunakan initializer list. Dan selanjutnya di sini string get nama ini tuh fungsi untuk mengembalikan nama pelanggan, dan untuk return nama ini mengembalikan nilai nama. Dan selanjutnya di sini ada string get nomor telepon. Ini adalah fungsi untuk mengembalikan nomor telepon pelanggan, dan untuk return nomor telepon mengembalikan nilai nomor telepon. Selanjutnya di sini ada fungsi tambah pakaian pesanan. Ini adalah fungsi untuk menambahkan pakaian ke pesanan. Dan yang pada bagian ini pesanan ini memanggil fungsi tambah pakaian pada objek pesanan. Dan selanjutnya di sini ada fungsi lagi, yaitu tampilkan pesanan. Ini adalah fungsi untuk menampilkan detail pesanan pelanggan, dan dimana di sini ada perintah cout. Yang pada bagian ini itu untuk menampilkan garis pembatas, dan yang pada bagian ini akan menampilkan nama pelanggan, dan yang ini menampilkan nomor telepon. Dan untuk pada bagian ini pesanan ini tuh memanggil fungsi tampilkan pesanan pada objek pesanan. Dan selanjutnya di sini ada perintah cout total harga. Ini itu menampilkan total harga pesanan, dan untuk INDL ini cout INDL untuk menambahkan baris kosong. Dan yang ini yang terakhir juga ini garis pembatas. Dan selanjutnya pada integer main, dimana di sini di fungsi utama. Jadi integer main ini itu fungsi utama yang dijalankan saat program mulai. Di sini ada perintah cout menampilkan judul informasi, menampilkan banner informasi ke konsol, yaitu laundry S402. Jadi nanti ini akan ditampilkan. Dan untuk cout ini itu untuk menambahkan baris kosong. Dan selanjutnya yang pada bagian ini yaitu menampilkan informasi pesanan yang dibuat untuk Andi dan Budi. Dan untuk pakaian ini, dengan objek pakaian 1. Di sini kita membuat objek pakaian untuk kemeja dengan berat 1,2 kg dan harga 15.000. Dan yang kedua, di sini dibuat objek juga, yaitu objek pakaian untuk. Nah, di sini kita membuat objek pakaian untuk celana dengan berat 0,8
dan harga 12.000 per kilogram. Selanjutnya, untuk di bagian ini pelanggan Binatu dengan objek pelanggan 1. Di sini itu kita membuat objek pelanggan Binatu untuk Andi dengan nomor pesanan 101. Dan yang bagian ini, pada bagian ini tuh yaitu untuk menambahkan pakaian 1 ke pesanan Andi. Dan yang bagian ini itu untuk menambahkan pakaian 2 ke pesanan Andi. Selanjutnya di sini ada see out detail pesanan pelanggan. Ini untuk menampilkan header untuk detail pesanan pelanggan 1. Dan untuk perintah ini itu untuk menampilkan detail pesanan Andi. Dan di sini kita membuat objek pelanggan Binatu untuk Budi dengan nomor pesanan 102. Dan pada pelanggan yang 2 ini itu kita menambahkan objek pakaian jaket ke pesanan Budi. Dan nantinya di sini akan di see out. Nah, untuk perintah ini itu menampilkan header untuk detail pesanan pelanggan 2. Dan yang bagian ini merupakan menampilkan detail pesanan Budi. Dan untuk bagian return 0 ini tuh mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0, yang dimana itu menandakan bahwa program berakhir. Dan untuk selanjutnya kita akan coba jalankan programnya. Dan hasil dari output kode program tadi itu seperti ini. Ini merupakan headernya, dan di sini untuk pesanannya dibuat untuk Andi dan Budi, di mana pelanggan 1 ini yaitu Andi dengan nomor telepon dan nomor pesanan 101 dengan jenis pakaiannya itu kemeja dengan berat 1,2 kg dengan harga 15.000, dan celana dengan berat 0,8 kg dengan harga 12.000. Jadi total harga untuk pesanan Andi yaitu 27.600. Dan untuk selanjutnya Budi, yaitu detail pesanan 2 atas nama Budi dengan nomor telepon yang tertera di sini, nomor pesanan 102, jenis pakaiannya itu jaket dengan berat 1,5 kg, di mana harga per kilonya itu 20.000. Jadi total harga di sini adalah 30.000. Sekian penjelasan saya mengenai ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek.
yaitu pemrograman berorientasi objek mengenai sebuah sistem manajemen laundry menggunakan konsep LOL.